Kesalahan terbesar dalam hidup bukan hanya seberapa besar dampak yang ditimbulkan, tapi saat kesalahan sudah menjadi kebiasaan dan tidak kunjung diselesaikan. Masih bersama saya Mary Riana, kita bisa melampaui batas kemampuan kita. Bersama Kita Bisa, I'm possible. Ya, seperti biasa sudah ada beberapa komentar di Twitter tentang topik malam ini. Menurut Anda bagaimana sih caranya agar tidak hutang lagi, pusing lagi? Berikut adalah komentarnya. Yang pertama datang dari Edward. Caranya adalah dibatasi hutangnya, sesuaikan hutang dengan kemampuan finansial, utamakan kebutuhan daripada keinginan. Ya, setuju ya, kayak dia ngerti banget nih. Yeah. Berikutnya ada dari Reni. Ya sebisa mungkin jangan sampai berhutang lagi kalau sudah menumpuk. Carilah cara agar hutang tersebut dapat terbayar. Ya, lagi-lagi cari solusi. Berikutnya dari Angie. Menempelkan rincian total hutang bersebelahan dengan agenda open trip ke tempat yang bagus yang belum pernah dikunjungi ya. Ditempel bersamaan ya. Jadi sebelum jalan-jalan lihat dulu hutangnya sudah diselesaikan belum ya. Ide bagus. Dan yang terakhir ada dari Imanda. Semua perlu perhitungan yang baik dalam hidup, bahkan untuk soal hutang. Jangan pernah berhutang tanpa punya cara untuk menutupinya. Jadi terima kasih sekali lagi untuk Anda yang selalu mengirimkan komentar Anda lewat akun Twitter kami. Ya, jadi itu Pak. Hutang sih nggak apa-apa, asalkan harus diselesaikan. Ya, dan jangan sampai itu menjadi sebuah kebiasaan. Ya, tadi kita sudah bahas bahwa apapun hutangnya, besarnya seberapapun itu pasti ada jawabannya. Betul. Bisa diselesaikan. Betul. Oke, apa nih kiat-kiatnya, caranya seperti apa aja? Yang pertama adalah mindset-nya dulu. Mindset, Ya. pola pikir ya? Pola pikir. Ini masalah saya yang harus menyelesaikan. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, mau berproses. Pak Iwan bilang proses karena untuk bisa menyelesaikan hutang itu nggak ada instan ya? Nggak ada yang Butuh instan. waktu. Nggak ada yang instan. Dan yang tidak kalah penting, selama masa recovery nggak boleh pinjam lagi. Oke ya. Iya. Nah itu yang susah kayaknya ya. Oke. Nah sekarang mungkin kita langsung aja ke solusi. Nah karena banyak orang mungkin di sini, terutama juga yang sedang nonton, mereka pengen sih, tapi mungkin kurang taktis tadi. Iya. Cara-cara seperti apa saja yang bisa dilakukan? Cara praktisnya. Oke. Berhemat adalah kata-kata yang paling mudah diucapkan tapi paling sulit dilakukan. Nah, itu Rata-rata dia. pada umumnya Betul, seperti itu. iya. Ya. Bagaimana cara kita berhemat? Yang pertama, yang paling mudah, potong 10% dari setiap pengeluaran kita. Terus yang kedua, setelah dipotong 10%, nggak bisa, saya bingung, sulit. Iya. Ya. Kelompokkan pengeluaran ke dalam 3 kategori. Oke. Sangat penting, dan biasa. Biasa ini langsung dipotong 50% aja. Karena memang pengelompoknya ini termasuk pengeluaran yang tipenya biasa. Iya. Kemudian yang penting ini hanya 10%. Ini juga sudah terasa dampaknya nanti. Yang sangat penting? Tidak usah diut-ut. Nggak perlu ya? Tidak perlu Oke. diut-ut. Terus berikutnya yang bisa kita lakukan konsolidasi utang. Oke. Ya, konsolidasi utang. Apa sih yang dimaksud dengan konsolidasi utang? Jadi apabila kita punya pinjaman di beberapa tempat, kita pinjaman di beberapa tempat ini kita jadikan satu, Mbak Mary. Kita jadikan satu, terus nanti kita hanya fokus kepada satu pinjaman. Terus yang berikutnya rescheduling. Rescheduling, nah pada saat kita punya banyak pinjaman ini, mana kira-kira bank yang akan kita datangi untuk kita ajukan reschedule. Misalkan reschedule untuk cicilan tetap atau misalkan pengurangan bunga atau pengurangan denda. Nah, terus yang berikutnya jual aset. Hal yang paling mudah untuk mendapatkan sumber pendanaan, tapi yang paling sulit untuk dieksekusi, dilakukan. Iya. Nah, oke. Kenapa? Ya kalau rumahnya hanya satu kan tidak memungkinkan. Ini saya tinggal hanya di rumah ini atau satu-satunya aset yang misalkan mobil atau motor yang setiap hari dia pakai untuk bekerja. Terus yang terakhir tambah income. Oke. Ya, tambah income. Jadi kalau misalkan yang seperti di awal tadi kita jelaskan, kalau penghasilannya minimal sementara kebutuhannya memang besar, yang harus dilakukan pertama kali adalah harus menambah income lebih dulu. Cari pekerjaan lain maksudnya? Bisa dengan menambahkan income dari pekerjaan yang sudah ada, bisa juga
menyertakan anggota keluarga dalam hal menambah income. Oke, terima kasih buat tips-tipsnya, langkah-langkahnya. Kalau menurut Pak James, yang mana nih yang bisa dikerjakan langsung? Ya, saya sudah summary-kan saja Ya. poin-poin dari Pak Iwan, ya. Dan ada dua hal yang saya mau ingatkan kembali kepada teman-teman. Harus punya daftar pengeluaran, Ya. ya, sehingga dari daftar pengeluaran inilah kita bisa tahu mana yang bisa hemat 10%, mana yang dianggap pengeluaran biasa-biasa yang bisa kita hemat 50% malah. Yang jadi masalah kadang-kadang adalah banyak orang begitu gajian masuk, ada pengeluaran, ya, tahu-tahu uang sudah habis, nggak tahu kemana duitnya. Karena tidak ada perencanaan. Yang dimaksud dengan perencanaan keuangan, langkah pertama adalah buat daftar pengeluaran. Hanya dengan daftar pengeluaran baru bisa direncanakan. Bagaimana buat perencanaan tanpa ada daftar. Ya, maka mulai dari hari ini, sudah punya hutang atau belum punya hutang dan tidak mau punya hutang, langkah pertama adalah buatlah daftar pengeluaran. Anda akan lihat, saya pernah coba Pak, banyak tahun yang lalu, mau tulis uang kemana aja nggak tahu loh Pak. Boro-boro hemat, uang kemana aja nggak tahu. Ya, jadi kalau Anda mau lakukan langkah pertama, buatlah PR ini. Ya, bukan untuk keluarga, buat pribadi juga. Kalau ini sudah Anda lakukan, itu adalah langkah pertama untuk mengelola keuangan Anda. Ya. Mungkin kalau soal mengelola keuangan itu mungkin masih cukup mudah untuk dipraktekkan ya. Tapi kalau tadi Pak Iwan sempat bilang menjual aset. Ketika kita melepaskan sesuatu yang memang sudah menjadi barang kita dan apalagi kita pergunakan, Iya. itu pasti sangat sulit ya. Ambil contoh sederhana. Kita punya aset harganya 400 juta. Pada saat kita mau menjual harga 400 juta ini yang seringkali yang jadi bahan pertimbangan adalah pertama, kalau kita mau jual aset, terus apa yang harus kita lakukan lagi? Kita mau pindah kemana? Ya. Ya. Yang kedua, kalaupun kita sudah memutuskan untuk menjual aset, biasanya harga yang kita inginkan adalah harga pasar. Nah, kalau harga pasar biasanya butuh waktu. Betul. Saya sarankan kalau memang terpaksa jual aset, jual aset di bawah harga pasar sedikit. Oke. Nah, sekarang ada kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya tentang tema kita malam ini. Hutang lagi, pusing lagi. Ada yang ingin bertanya? Silakan. Oke. Ya, Bapak yang pakai baju hitam, silakan. Perkenalan dulu, namanya siapa, Pak? Nama saya Endin Saripudin. Saya memiliki hutang di beberapa titik yang membuat saya pusing lagi. Oke. Bagaimana cara menyelesaikannya? Hutang yang sudah mengakar seperti ini Oke. dan bagaimana mengendalikan diri agar tetap bisa fokus untuk menyelesaikan hutang tersebut. Ya. Kalau saya boleh tahu sudah berapa lama masalah ini terus-menerus ada di Bapak? Hutang lagi dari sejak berapa lama? Sekitar 3 tahun. Sudah 3 tahun ya. Oke, terima kasih atas pertanyaannya, Terima Pak kasih, Edi. Ustaz. Nah, hutang di beberapa titik, Ya. ya, hutang di mana-mana. Itu bagaimana cara penyelesaiannya? Jadi yang pertama adalah tadi sudah dijelaskan solusi alternatifnya apa saja. Ya. Mana yang akan kita pilih solusi alternatifnya? Pilihlah solusi alternatif yang paling mungkin diimplementasikan. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, pada saat memilih solusi alternatif tadi, harus berdasarkan data dan fakta. Saya akan memberikan contoh Ya. sederhana mengenai perhitungan bagaimana menyelesaikan sebuah hutang. Oke. Jadi di layar ada 5 jenis pinjaman dari Bank A, Bank B, Bank C, Bank D, dan Bank E. Jumlah tunggakannya sudah dituliskan, kemudian bunga per bulannya juga sudah dituliskan, keterlambatannya juga sudah dituliskan, denda terlambatnya juga sudah dituliskan, dan ancaman debt kolektornya juga sudah dituliskan. Ya, mulai dari intimidasi melalui telepon, debt kolektornya sudah datang, kita sudah dimaki-maki oleh debt kolektor, terus kemudian debt kolektornya belum ada respon atau belum datang,
yang bank yang terakhir juga sudah dimaki-maki kita. Total hutang di atas 35 juta. Kemudian Pak Endin Syarifuddin memutuskan menjual sepeda motor. Sepeda motornya laku 21 juta. Kira-kira apa yang harus kita lakukan dengan uang 21 juta ini? Memperbesar yang 21 juta itu untuk angkanya minimal mendekati hutang saya. Baik, yang Bapak Ibu bisa lakukan dengan penjualan sepeda motor 21 juta adalah satu, uang 21 juta sementara disimpan di rumah, Bapak Ibu wajib mendatangi pihak bank untuk melakukan negosiasi. Negosiasi untuk minta keringanan denda, untuk minta keringanan bunga. Kalau perlu minta diskon sebanyak-banyaknya. Ya. Hutang bisa didiskon, Pak. Pada saat kita melakukan negosiasi, ya, uang 21 juta ini tidak perlu dibawa. Tidak perlu dibawa langsung, karena kalau begitu Anda sudah bawa uangnya, Anda biasanya tidak tangguh untuk melakukan negosiasi. Jadi datengin 5 bank yang memberikan diskon paling besar, inilah yang harus dibayarkan lebih dulu. Latar belakangnya apa? Kenapa kita memilih tahapan seperti ini? Yang biasanya dilakukan oleh seseorang yang pengen melunasi pinjaman dengan kondisi seperti ini, biasanya uang 21 juta itu dibagi rata. Dibayarkan ke bank A, bank B, bank C, bank D. Pertanyaannya, setelah dibayarkan 2 bulan kemudian masih punya uang enggak? Enggak. Artinya denda tetap kita akan kena denda lagi. Karena apa? 2 bulan kemudian kita sudah tidak ada uang. Debt kolektornya masih datang enggak? Masih. Kalau dengan skenario kita datang lebih dulu melakukan negosiasi, kemudian baru kita lunasi siapa yang memberikan diskon paling banyak, bisa jadi uang 21 juta ini bisa untuk 4 bank. Taruhlah harus maksimalnya 3 bank, tidak masalah. Kalau kita bisa melunasi 3 bank, berarti setelah 2 bulan, kita kena dendanya dari berapa bank? 2 bank. Terus kemudian debt collector yang datang ke rumah kita berapa? 2. Jauh lebih efektif dan efisien untuk pelunasan ini. Ya. Terima kasih Pak Iwan. Kita ada budgeting. Jadi setiap bulan sudah dirancanakan ya untuk pengeluaran seperti itu, budgetnya berapa.